Saudara pemirsa, masyarakat Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke. Kembali dengan saya Urbano Satakia Olmen yang tidak asing lagi, saya selalu hadir untuk berbagi informasi masyarakat Provinsi Papua Selatan terkait dengan informasi-informasi Bapak CKK, Bapak Dr. Andos Johannes Kubagepse. Saudara pemirsa, saya kembali di hari Kamis tanggal 22, hari yang penuh sukacita, dan saya menyapa saudara pemirsa masyarakat Provinsi Papua Selatan yang ada di Provinsi Papua Selatan. Saya kembali di hari Kamis tanggal 22 hari ini, saya kembali untuk mempertegas lagi atau memberikan informasi terbaru lagi terkait apa yang masyarakat Merauke, masyarakat Provinsi Papua Selatan merindukan kehadiran Bapak JKK. Di hari Kamis ini saya perlu sampaikan bahwa saya update. Bapak Johannes Kubagepse sudah jelas, sudah tepat, sudah fix untuk siap daftar di tanggal 27 sebagai calon gubernur Provinsi Papua Selatan. Informasi saya ini akurat dan tepat untuk masyarakat. Sehingga sekarang di tanggal 22 kita punya waktu sudah tidak ada. Ini informasi kedua dari kemarin yang sudah saya sampaikan. Bapak Johannes Kubagepse sudah siap untuk daftar di tanggal 27. Sekarang masyarakat Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke sudah dihebohkan dengan beberapa calon. Ya, mereka sudah pasang mereka punya baliho. Sudah, dan di medsos sudah ada informasi bahwa calon-calon sudah ada dengan pasangan. Hari ini, hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, saya katakan jelas-jelas bahwa Bapak sudah siap untuk daftar menjadi calon gubernur Provinsi Papua Selatan yang masyarakat inginkan. Dan kalian tidak perlu ragu, kalian yang ada di kampung-kampung, yang ada di pusat kota Provinsi Papua Selatan, yang ada di kabupaten-kabupaten pemekaran. Bapak Johannes Kubagepse sudah siap untuk daftarkan diri sebagai calon gubernur Provinsi Papua Selatan. Sudah jelas. Hari ini saya katakan jelas. Pasti sejumlah orang atau masyarakat yang pasti masih meragukan karena sejumlah masyarakat atau sejumlah kelompok pasti masih meragukan dengan Bapak mendapat partai-partai mana. Itu sudah pasti otomatis masyarakat bertanya. Dan hal itu saya selalu mendapatkan chat, SMS, pesan-pesan menanyakan, Bapak mendapatkan partai-partai mana yang sudah usung? Saya mau katakan di tanggal 22 hari ini, hari Kamis. Kalian tidak perlu, oke, silakan itu kalian punya cara, kalian punya pertanyaan, oke. Tapi hal penting yang saya mau katakan di sini, bahwa hari ini kalau negara masih membutuhkan Johannes Kubagepse, kenapa tidak? Walaupun hari ini kita tahu sejumlah partai sudah mengeluarkan sebuah kebijakan. Partai ini, partai itu, sudah. Tapi saya mau kasih tahu di hari ini. Johannes Kubagepse sudah berbuat yang menurut kita masyarakat, sejumlah masyarakat yang merasa puas. Sejumlah pejabat yang sudah merasa puas dan merindukan seorang JKK harus tampil. Tetapi dari masyarakat, dari pejabat, ini ada sejumlah orang juga tidak sepakat dengan keberadaan tentang Bapak JKK. Tapi saya mau katakan, saya seorang anak asli Malin yang saat itu saya belum dekat dengan Bapak. Menurut informasi, dan saya juga pernah melihat Bapak seperti hari ini orang katakan bahwa Bapak Johannes Kubagepse itu seperti ini, seperti itu. Saya pernah berpikir sebelum saya bergabung di Bapak. Saya pernah berpikir seperti itu. Tetapi saat ini saya melihat bahwa orang tua hebat, minta maaf, saya harus katakan bahwa orang tua hebat. Ini menurut saya, pandangan saya saat ini. Orang tua yang
Luar biasa, di mana-mana orang bercerita namanya, di mana-mana orang sebutkan karyanya. Dan kenapa hari ini kita anak-anak asli, saya tidak bicara orang lain atau suku lain yang memiliki basic sebagai seorang jurnalis atau wartawan. Tapi saya mau katakan di sini bahwa kenapa anak-anak asli kita sendiri yang masih sudah paham tentang ah, medsos atau sebagai profesi sebagai jurnalis, kenapa kita tidak damping orang tua ini untuk kita menulis yang bagus-bagus, pikiran-pikiran bagus yang orang tua dia kasih tahu hari ke hari, atau cerita-cerita menarik, data-data yang menurut kita harus kita save-kan, kita simpan sebagai profesi kita sebagai seorang jurnalis. Dan saya melihat hal ini saya harus tampil, saya harus ada sama-sama Bapak Cikiki. Saya tidak punya keinginan bahwa Bapak harus membayarkan saya sekian-sekian, saya tidak perlu. Tapi saya punya kerinduan secara pribadi untuk datang di samping Bapak untuk saya mendengarkan. Saya mendengarkan, saya menulis, saya mendokumentasikan cerita bagus yang Bapak selalu bercerita. Ternyata kerinduan itu saya datang dan saya duduk setiap saat ketika saya duduk dengan Bapak, ternyata luar biasa sekali pikiran Bapak Johannes Kubagirs itu saya katakan sih luar biasa. Konsep yang hari ini masyarakat mungkin berpikir di luar seperti itu, tapi hari ini saya secara pribadi sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang film dokumenter, saya coba duduk dan mengamati, ternyata pikiran besar Bapak ini luar biasa. Bagaimana Bapak berbicara tentang bagaimana memberikan solusi-solusi, memberikan pandangan untuk masyarakat, untuk pemerintah, bahkan Bapak juga memberikan masukan kepada negara. Tentang bagaimana melihat situasi masyarakat, keinginan daerah, keinginan masyarakat. Ini keinginan yang sebenarnya luar biasa yang Bapak selalu sampaikan dalam pidato-pidato resmi. Atau setiap orang yang datang di kediaman, Bapak akan menyampaikan secara transparan bahwa solusi atau strategi yang Bapak sampaikan bahwa kita harus begini, kita harus lakukan seperti ini sehingga secara merata. Saya pikir hal ini luar biasa ada di seorang Johannes Kubagirs. Minta maaf, saya harus katakan bahwa seorang, karena sementara ini saya bersama Bapak, Cikike. Dan saya lihat luar biasa. Orang tua ini dia tidak punya pemikiran bahwa Johannes Kubagirs ini tidak punya pemikiran bahwa untuk memperkaya dirinya. Tidak. Tapi bagaimana mendapatkan hasil dan dia akan membagi dengan cara beliau. Entah itu makan bersama, acara untuk makan bersama. Entah itu setiap orang yang datang atau kelompok yang datang minta bantuan. Bapak dengan terbuka, dengan senang hati, beliau memberikan bantuan. Tapi satu hal yang selalu menarik buat saya tuh kepada Bapak Johannes Kubagirs, orang tua yang menurut saya, orang tua yang luar biasa sekali. Siapapun yang datang, beliau harus bicara dulu. Bapak berbicara dan menanyakan pertanyaan yang tadi disampaikan kepada Bapak tuh. Bapak mencoba menggali informasi itu kepada yang bersangkutan. Apakah informasi ini akurat, kebutuhannya memang untuk kebutuhan yang sebenarnya atau cuma mau senang-senang. Dan ini saya merasa bahwa luar biasa. Ketika setiap orang datang menyampaikan keinginannya, Bapak John bertanya secara bukan tegas sih. Menurut Bapak menguji kita di situ. Setiap orang. Apakah pertanyaan ini betul-betul untuk nanti menghasilkan pribadinya atau kelompoknya? Atau pertanyaan ini memang dibuat-buat. Dan saya melihat di situ suasana yang luar biasa. Disitulah saya mendapat pokoknya nilai yang saya dapat di situ juga. Nilai positif. Dan itu kebiasaan Bapak melakukan setiap saat. Bapak setelah memberikan masukan, pandangan, sudah, silakan. Nanti ketika sampai di lapangan, ketika keluar dari kediaman Bapak JGG, silakan Anda mau berbuat seperti apa. Pada intinya, Bapak selalu memberikan informasi yang tepat. Sehingga masyarakat atau siapapun yang datang di kediamannya, mereka tidak ragu, mereka tidak pernah merasa kesal, karena disitulah mereka akan mendapatkan informasi yang menurut
mereka dan setiap kelompok. Dan ada hal juga yang saya melihat, ada setiap kelompok atau orang-orang yang dengan gaya mereka, kata kasarnya orang yang bermuka dua atau Abu Nawas atau seperti apa. Mereka datang dengan keinginan mereka yang mau seperti apa ya, mencoba untuk menyampaikan keinginan mereka kepada Bapak. Tetapi Bapak dengan jeli dan tegas dengan caranya Bapak, sehingga niat-niat kotor mereka yang mereka mau sampaikan atau mereka mau ambil dari Bapak tuh dengan sendirinya tidak tersampaikan. Dan itu luar biasa sekali. Mereka dengan keinginan yang memang datang untuk mereka mencoba mengambil informasi dari Bapak atau membuat gaduh informasi, tapi mereka punya tujuan itu kadang-kadang tidak tercapai. Dan itu saya lihat berapa saat itu, berapa model jenis manusia atau kelompok yang pernah datang seperti itu, dan mereka tidak tercapai di bagian situ. Hal ini pelajaran yang tidak ada di pendidikan, tapi saya melihat hal ini ada di Johannes Kulbagi FC. Tokoh inspirasi, tokoh hebat. Jadi saya mau katakan, masyarakat ketika kalian berbicara tentang seorang atau sebuah nama Johannes Kulbagi FC, kalian biasakan datang, duduk, dan dengar, menyikapi dari kebiasaan Bapak duduk, bersama-sama makan, bercerita, kalian akan dapat poin. Saya pikir hal ini luar biasa. Seperti itu saudara. Dan hari ini Bapak Johannes Kulbagi FC sudah sangat siap untuk maju sebagai calon gubernur Provinsi Papua Selatan. Kenapa beliau maju? Kita harus tahu dan kita harus sadar, provinsi ini perjuangannya. Provinsi ini dia berpikir untuk bagaimana menghadirkan provinsi ini, untuk bagaimana masyarakat Provinsi Papua Selatan bisa senang, bisa menikmati. Satu hal saya mau katakan untuk masyarakat Provinsi Papua Selatan. Hal yang mendasar sekali. Masyarakat Merauke Provinsi Papua Selatan. Bapak JGK dengan harapan mendirikan provinsi ini, menghadirkan provinsi ini untuk masyarakat selatan harus menikmati. Di jabatan posisi harus masyarakat Provinsi Papua Selatan harus menikmati. Itu hal penting sekali yang masyarakat harus catat. Hari ini setelah PJ memimpin, apa yang kalian nikmati khusus untuk masyarakat Provinsi Papua Selatan? Oke, sejumlah orang sudah diakomodir, tapi sejumlah orang belum sempat diakomodir. Sejumlah orang ada kebijakan, tapi sejumlah orang tidak ada kebijakan. Hari ini kalian pastikan diri Anda untuk kita kawal tokoh hebat ini. Pasti beliau melahirkan yang namanya kebijakan-kebijakan untuk kalian. Sudah jelas dan itu kerinduan Bapak Johannes Kulbagi FC ketika menghadirkan provinsi ini. Dan sekarang provinsi ini sudah hadir. Mana? Sejumlah orang belum sempat diakomodir. Apalagi tokoh-tokoh atau orang tua atau tete-tete mereka yang pernah berjuang atau nenek-nenek mereka yang berjuang tentang kehadiran provinsi ini. Bagaimana anak cucumu? Kalian sudah diakomodir di provinsi kebanggaan ini. Dengan melahirkan sebuah kebijakan untuk memberikan penghargaan kepada anak cucu. Untuk harus duduk di tempat, harus diakomodir masuk ke dalam provinsi ini. Hari ini, air mata kerinduan seorang tokoh hebat kita. Saya boleh katakan tokoh hebat. Secara pribadi. Saya boleh katakan tokoh hebat. Beliau punya kerinduan bagaimana mengakomodir semua orang harus masuk. Apalagi tokoh-tokoh pejuang yang memperjuangkan, memproses provinsi ini. Beliau punya kerinduan harus mereka, anak cucu mereka harus menikmati. Atau tokoh-tokoh perintis, harus anak cucu mereka harus menikmati secara merata dan transparan. Itu kerinduan tokoh hebat. Sehingga hari ini saya mau katakan ke masyarakat Provinsi Papua Selatan. Mari kita sama-sama satukan hati. Dan hari Kamis ini bendera JGG akan berkibar di setiap halaman atau rumah.
kalian bisa datang di Sekretariat Provinsi Papua Selatan. Sekretariat Perjuangan Provinsi Papua Selatan. Di sana sudah disiapkan bendera-bendera CGK untuk bisa dipasang sebagai idaman pergerakan Johannes Kubua Gepse untuk kita memenangkan beliau sebagai gubernur pertama yang mengawal sebuah proses pertama. Dulu beliau merubah Merauke pertama, dan hari ini beliau harus memegang provinsi pertama untuk membawa kita ke depan sama-sama dengan tanpa memandang siapa saja, tapi beliau akan berdiri secara transparan dan membagi porsi-porsinya. Kita harus menikmati secara bersama. Itu ada di tokoh hebat Johannes Kubua Gepse. Sehingga hari ini saya dengan senang hati mengajak saudara pemirsa masyarakat Provinsi Papua Selatan. Mari kita bergandeng tangan, kita sama-sama membangun pemahaman yang baik, sehingga tidak ada konflik di antara kita. Mari kita bergandeng tangan, kita kawal Bapak Johannes Kubua Gepse untuk duduk di kursi nomor 1 provinsi kebanggaan kita bersama. Saudara pemirsa. Sehingga ini harapan yang saya boleh katakan. Saat ini kita bisa lihat Merauke dan kampung-kampung sudah gersang istilahnya. Sudah panas membakar. Johannes Kubua Gepse akan tampil dan membuat sebuah senyuman untuk kita semua. Mari kita sama-sama mengawal dan kawal beliau secara baik. Hal lain juga saya perlu katakan di sini bahwa ketika Bapak Johannes Kubua Gepse sudah tampil, oke, semua calon saya pikir ya ini saya berbagi dalam cerita saya setiap hari saya dengan Bapak, dan Bapak bercerita untuk saya. Beliau dengan senang hati mengkader semua calon pejabat yang ada di sini tanpa terkecuali. Dan minta maaf saya akan sampaikan bagaimana beliau dengan Bapak Johannes Kubua Gepse dengan senang hati berpikir tentang bagaimana dulu kehidupan orang tua seperti apa di kampungnya beliau hari ini. Saat itu beliau bagaimana mengkaderkan Bapak Dr. Endos Romanus Baraka. Ini saya mendengar cerita langsung. Bapak mengkaderkan Bapak Romanus dengan tujuan yang baik, tujuan yang sangat luar biasa. Saya katakan bahwa luar biasa. Bagaimana harapan Bapak Johannes Kubua Gepse ini mengkaderkan Bapak Romanus, ya sebagai bukan balas budi, tapi ya menghargai sebuah proses atau perjuangan atau kehidupan orang tua. Sehingga Bapak dengan senang hati mengkaderkan Bapak Romanus untuk duduk dan melanjutkan estafet pembangunan yang ke depan. Dan itu harapan itu Bapak Romanus sudah pegang, sudah menjalani, tetapi ada hal-hal yang saya tidak terlalu dekat dengan Bapak Romanus. Sebenarnya saya punya keinginan juga, cuma tidak ada ruang untuk saya pergi duduk dengan Bapak Romanus, mendengarkan apa sebenarnya Bapak Rom punya keinginan. Sehingga secara anak kemarin, saya juga bisa gandeng antara Bapak Rom dengan Bapak John seperti apa. Itu kerinduan saya, tapi saya tidak punya waktu, kesempatan untuk saya bisa sampai di tingkat yang itu. Karena ya kita sama tahu beda-beda orang itu seperti itu. Sehingga saya pikir Bapak Rom sebenarnya punya pemikiran yang bagus juga untuk membangun daerah ini. Punya pemikiran yang bagus ketika Bapak John kaderkan. Cuma belum ada orang yang coba ada di tengah-tengah ini untuk menyampaikan apa maunya Bapak John, apa maunya Bapak Rom. Ini belum ada orang. Saya boleh katakan secara pribadi, belum ada orang. Sehingga kalau ada orang, memang sekarang kita boleh lihat banyak orang, sudah ada. Cuma sedikit orang yang harus ada orang-orang, bukan sedikit orang, harus ada orang yang harus benar-benar dia paham supaya tidak ada konflik. Konflik dalam isu, sehingga Bapak Rom hari ini dengan Bapak John seperti apa. Saya pikir ada hal, bisa, saya pikir ini bisa tembus. Sangat, saya pikir ini bisa tembus. Karena dalam cerita ke cerita, saya coba dengar Bapak John berbicara bagaimana menghadirkan Bapak Romanus. Ternyata saya temukan ada hal yang bisa. Menurut saya, kalau menurut pribadi saya, ada hal yang bisa. Kenapa? Tidak bisa. Ada hal yang bisa. Ketika saya mendengarkan dari Bapak John sampaikan. Tetapi saya punya ruang untuk ke Bapak Rom ini kan tidak ada. Secara pribadi saya bilang tidak ada, karena ya ada hal-hal yang memang kita harus bukan hati-hati sih.
Kita harus sama-sama menjaga, itu penting sekali. Ketika saya ada di Bapak John, ketika saya nanti kemudian ada di Bapak Rom, itu ada hal-hal yang kita harus menjaga. Itu perlu hati-hati sekali. Kita jangan sampai mengecewakan misalnya Bapak John punya cerita dan kerinduan, dan Bapak Rom punya cerita dan kerinduan. Nah, ini hal di tengah ini kita harus jaga sebenarnya. Sebenarnya ada di orang-orang terdekat sebenarnya diskusinya. Cuma saya secara pribadi katakan bahwa saya bisa masuk di jalur itu, bisa. Kenapa tidak bisa? Tapi pasti ada waktunya kita pasti ketemu. Itu saya secara pribadi seorang jurnalis, saya punya harapan pasti. Bukan hari ini, tapi mungkin kapan-kapan pasti kita jumpa di ruang yang ini. Saya pastikan itu. Dan yang berikut, bagaimana juga Bapak dengan tujuan menghadirkan yang namanya Bapak Apolos. Ini saya sebelum Bapak Apollo memimpin sebagai PJ Gubernur Provinsi Papua Selatan. Sejumlah kerinduan, sejumlah cerita yang Bapak selalu bercerita bagaimana menghadirkan Bapak Apollo. Saya orang yang setiap saat duduk dengan Bapak pada saat itu. Bagaimana Bapak punya keinginan untuk Bapak Apollo harus duduk memegang posisi yang ini. Sehingga keinginan yang dari Bapak ini harus tersalurkan. Sehingga Bapak John membangun diskusi dengan menelpon orang pusat dan membangun diskusi di akar rumput. Tujuannya jelas. Tetapi ya dinamika. Ketika Bapak Apollo berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan secara bersama-sama masyarakat Provinsi Papua Selatan, bahkan Bapak John sendiri datang berdiskusi di kediamannya dengan tujuan seperti apa. Ini sangat luar biasa semua. Cuma ya saya secara pribadi, secara anak asli, ya mau bilang kesal juga, ya secara pribadi. Tapi saya tidak bisa katakan kesal. Tapi saya mau katakan juga bahwa, saya mau bilang kalau kalimat kesal oke lah. Karena kerinduan, harapan besar-besar ini tidak terakomodir dalam arti begini. Bapak John punya harapan, Bapak Apollo punya harapan. Kenapa? Konsep di tengah kenapa tidak bisa dilakukan secara membangun diskusi yang baik supaya melahirkan yang namanya generasi kelanjutan. Saya pikir karena Bapak ini kan sebagai orang tua, sebagai senior, beliau punya harapan untuk bagaimana anak-anak muda, intelektual muda harus tampil. Itu harapan, beliau punya harapan sekali. Cuma ketika diskusi ya ini karena mungkin kita mau lihat di sisi anak muda dan orang tua ini kan pemahaman yang selalu berjalan. Tapi satu hal yang saya mau pesan di sini, dalam bentuk apapun, kita mau sekolah dalam bentuk apapun, kita mau dewasa dalam bentuk apapun, tapi sejarah, jejak itu paling penting sekali, kita harus menghargai itu. Dalam bentuk apapun, kita harus hormat, menatap sebuah proses. Proses ini dimulai dari mana, siapa yang melakukan, tujuannya seperti apa. Kita harus hargai sejarah itu, hargai itu dengan cara kita bahwa sudah saya tidak mau melukai, saya tidak mau membuat informasi yang nanti mencelakakan saya. Ini sebuah sejarah atau proses yang kita harus hargai dengan cara kita. Dalam arti begini, ketika siapapun yang datang menawarkan kita dengan berbagai macam janji strategis, satu kata saja kalau menurut saya sebagai seorang jurnalis, satu kata kita kasih keluar bahwa saya tidak mau karena orang tua ini, saudara ini, kelompok ini pernah kita diskusi tentang hal-hal penting, hal-hal bagus sekali dan sebuah sejarah yang saya tidak mau untuk saya melukakan sebuah sejarah atau proses. Jadi terima kasih kalau setiap kelompok atau individu yang datang menawarkan strategi mereka. Oke, kita tampung tapi coba setelah kita sudah terima, kita menjaga sebuah proses yang pernah kita duduk cerita. Kita harus menjaga itu. Karena yang kalau kita jaga, kita akan tampil dengan jelas bahwa siapapun yang memberikan penawaran, dengan kita menjaga sebuah proses, sebuah sejarah ini, saya pikir itu hal menarik sekali. Kita akan tampil dengan tidak keraguan-raguan. Jadi ceritanya jelas. Yang setiap orang atau keperluan, kepentingan orang datang membangun diskusi dengan kita menjaga sebuah proses sejarah,
Saya pikir rel ini kita akan jalan dengan baik, dengan maksimal. Gitu. Saya pikir semua orang, semua kelompok paham ketika sebuah proses atau sejarah. Kalau kita sebagai orang, minta maaf, kalau sebagai orang adat, anak-anak asli, kalau dia menghargai budayanya, dia tahu. Atau dia menghargai agamanya, dia tahu. Karena itu landasan yang dia harus bergerak. Kalau dia jaga itu dengan baik, dia imani itu dengan baik, maka dia akan jalan sesuai dengan tujuannya, jelas. Tapi kalau kita sudah tidak hargai budaya kita, atau agama kita, atau pesanan orang tua kita, wah itu kita akan jalan, dan penyesalan pasti selalu ada. Selalu di belakang. Itu sudah pasti. Nah, itu sedikit proses yang saya harus berbagi. Dan yang berikut, Bapak juga bagaimana mengkaderkan yang namanya, Bapak juga bagaimana mengawal proses membangun Universitas Musamus, universitas kebanggaan kita nih, dengan teman-temannya. Bapak menghadirkan universitas ini untuk mencerdaskan orang selatan. Orang selatan jangan kuliah di luar, tapi orang selatan harus ada di Universitas Musamus. Karena ini universitas kebanggaan yang Bapak John mendirikan untuk semua orang harus kuliah di sini. Tapi hal penting untuk anak-anak selatan harus menikmati universitas ini. Sehingga ada beberapa kebijakan yang beliau lakukan dan beliau punya harapan. Sehingga universitas ini dipimpin berapa rektor berjalan. Berapa rektor berjalan, ya kalau saya mau katakan, ya sedikit-sedikit maksimal. Sedikit maksimal. Tetapi saat ini kepemimpinan Bapak Rektor. Saat ini Bapak, minta maaf saya katakan Bapak Beatus Tambai, Bapak hari ini memimpin Universitas Musamus. Itu juga hasil koordinasi Bapak Johannes Kubagepse. Oke, kalau hari ini Bapak Beatus Tambai mendengarkan informasi saya ini, pasti Bapak merasa tidak puas, tapi saya mau katakan bahwa apa yang saya sama-sama dengan Bapak John, apa yang Bapak punya kerinduan, ini saya perlu sampaikan. Bagaimana menghadirkan Bapak Beatus Tambai untuk memimpin di Universitas Musamus? Dengan harapan, melihat jeritan mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalam universitas ini. Bagaimana berpikir tentang mengakomodir anak-anak asli ini harus lebih banyak di dalam kampus ini dengan cara mendampingi banyak. Dan Bapak John itu pada saat itu Bapak punya harapan sehingga Bapak berkoordinasi dengan orang kementerian langsung. Video, audio jelas di saya ada, dokumen itu ada di saya semua. Bagaimana Bapak berkoordinasi? Kalau hari ini minta maaf Bapak Rektor, Bapak Beatus Tambai melihat hal ini dan merasa tidak benar, tapi saya mau katakan video komunikasi, audio dengan orang kementerian dengan Bapak John itu jelas. Jelas ada di saya. Bagaimana Bapak membangun komunikasi di masyarakat dan mahasiswa untuk bagaimana bersuara tentang rektor yang akan hadir, Bapak Beatus, dengan melakukan long march. Dan Bapak Beatus pernah keluar dari kantor PPS menuju ke Universitas Musamus. Sehingga saya pikir ini hal-hal bagus ya Bapak John melakukan. Dengan tidak berpikir bahwa kalian akan kasih saya uang, tidak. Tetapi beliau dengan harapan bahwa apa yang sudah beliau berbuat, itu dijaga dengan baik-baik secara bersama. Itu harapannya sebenarnya. Harapan untuk bagaimana menjangkau masyarakat juga menikmati secara baik. Karena setiap orang atau orang selatan kan cerita, ini universitas apa yang bangun. Sebuah nama itu dia tidak akan pernah hilang. Universitas ini dibangun oleh Johannes Kubagepse bersama teman-temannya. Dan itu sebuah nama itu tidak akan pernah hilang. Gitu. Sehingga harapan Bapak John pada saat itu bahwa oke, kita hadirkan tapi ingat nama saya dipertaruhkan ke masyarakat. Sehingga nama saya jangan cuma menyebutkan tapi mereka juga menikmati hasil dari apa yang mereka menyebutkan nama saya. Seperti itu Saudara. Dan banyak kebijakan Bapak lakukan. Gitu, Saudara. Sehingga di momen saat ini tanggal 22 hari Kamis tahun 2024, Bapak Johannes Kubagepse sudah jelas-jelas dan sudah pasti untuk memimpin Provinsi Papua Selatan. Sehingga saya berharap masyarakat kita menjaga situasi yang damai, aman dengan sesuai dengan situasi filosofi orang Merauke
manusia sejati, manusia anima, kita harus jaga bumi ini dengan baik. Tidak ada konflik antara kita dan kita, tidak ada konflik antara calon dan calon, tapi mari kita bersaing dengan sehat, kita mendampingi calon-calon idaman kita masing-masing, kita menuju ke satu tujuan, yaitu meraih gubernur provinsi pertama. Siapa yang kita agungkan? Sekarang persaingan sehat akan berjalan. Dan banyak orang yang melakukan hal-hal ini. Satu hal juga saya mau katakan juga bahwa Bapak John Gulbagepse sudah bertekad, sudah berbicara bahwa ketika beliau mendapat peluang memimpin provinsi kebanggaan, beliau akan kasih kembali yang pernah beliau lakukan. Masyarakat merindukan tempat-tempat hiburan, beliau akan aktifkan tempat hiburan. Masyarakat harus menikmati hasil dari perjuangannya. Masyarakat merindukan pembagian secara merata. Beliau akan melakukan itu. Ini kerinduan beliau. Saya akan katakan itu. Kerinduan dari tokoh Dr. Hans Johannes Gulbagepse. Kebijakan untuk para pegawai dan kebijakan, beliau sudah katakan bahwa ketika beliau duduk, beliau akan membuat kebijakan. Dan beliau sudah katakan bahwa pesawat, kapal yang kemarin yang beliau sudah hadirkan, dan barang-barang ini atau benda-benda ini atau kapal dan pesawat yang sudah tidak nampak di orang Merauke, Provinsi Papua Selatan, beliau naik, beliau akan kasih kembali itu. Beliau sudah katakan jelas, orang Merauke harus punya pesawat, harus punya kapal, harus punya rumah sakit kerjasama. Hal ini beliau akan lakukan ketika menjadi gubernur. Dia akan kasih kemudahan kepada masyarakat bahwa kalian harus menikmati apa yang menjadi harapan kalian. Hari ini kita bisa lihat tiket pesawat itu melonjak karena kita tidak memiliki pesawat. Padahal dulu Bapak John sudah menghadirkan pesawat. Seperti itu. Dan beliau punya komitmen. Beliau akan hadirkan itu semua untuk masyarakat Provinsi Papua Selatan. Seperti itu. Beliau akan membuat dari semua provinsi. Beliau juga punya keinginan bahwa beliau akan buat kita provinsi-provinsi yang ada di tanah Papua, kita lihat provinsi mana yang dia akan memegang kendali. Khusus untuk masyarakat menikmati, khusus memegang kendali dalam arti itu. Bagaimana masyarakat harus menikmati betul-betul bahwa memang betul-betul provinsi ini hadir untuk kita. Dan ini ada di seorang tokoh yang itu Johannes Gulbagepse. Beliau akan duduk dan beliau akan pastikan masyarakat harus menikmati betul dari kehadirnya provinsi ini. Seperti itu. Saudara, itu yang bisa saya berbagi langsung dari Merauke, Provinsi Papua Selatan, tepat di hari Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Saya Urbanus akan kembali menyapa kalian di statement-statement berikut. Terima kasih.